guys, jadi kita akan belajar tentang daya pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, daya pada rangkaian arus bolak-balik terdiri dari 3 jenis, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Daya aktif adalah daya sesungguhnya yang dikonsumsi oleh beban dan diukur dalam watt. Kemudian, daya reaktif adalah daya yang tersimpan sementara di dalam komponen reaktif seperti induktor atau kapasitor dan tidak menghasilkan kerja nyata. Sedangkan daya semu adalah hasil perkalian antara tegangan efektif dan arus efektif tanpa memperhitungkan fase. Selanjutnya kita masuk pada daya yang pertama, yaitu daya aktif. Jadi, daya aktif atau biasa disimbolin dengan huruf P itu adalah daya yang benar-benar dipakai sama rangkaian buat kerja. Misalnya buat nyalain lampu, buat panas, atau ngegerakin motor listrik. Nah, jadi rumusnya yaitu P sama dengan VEF kali IEF kali cos pi, di mana VEF itu adalah tegangan efektif, kemudian IEF yaitu arus efektif, sedangkan cos pi yaitu yang namanya faktor daya. Intinya, makin besar faktor daya, makin efisien juga penggunaan dayanya. Nah, kalau yang ini namanya daya reaktif yang disimbolin dengan huruf Q. Daya reaktif itu adalah daya yang bolak-balik atau berosilasi antara sumber listrik sama komponen reaktif, kayak induktor dan juga kapasitor. Daya ini nggak dipakai buat kerja langsung, tetapi dibutuhkan buat ngebentuk medan magnet di induktor atau medan listrik di kapasitor. Rumusnya yaitu Q sama dengan VEF kali IEF kali sin pi. Di sini beda lagi. Di sini kita pakai sin pi, di mana sin pi itu adalah nilai dari beda fase antara tegangan sama arus. Jadi intinya daya reaktif itu kayak energi yang mondar-mandir di rangkaian, bukan yang benar-benar dipakai buat kerja. Nah, selanjutnya yaitu daya semu yang disimbolin dengan huruf S. Daya semu adalah hasil kali antara tegangan efektif dan arus efektif. Daya ini nunjukin total daya yang harus disalurin sama sumber listrik, termasuk daya aktif dan daya reaktif. Rumusnya sangat gampang, yaitu S sama dengan VEF kali IEF. Ketiga jenis daya ini bisa digambarin kayak segitiga siku-siku. Daya semu yaitu jadi sisi miringnya, kemudian daya aktif yaitu sisi mendatarnya, dan daya reaktif yaitu sisi tegaknya. Hubungannya sesuai rumus Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Jadi daya semu itu gabungan antara daya aktif dan daya reaktif. Sekarang kita bahas tentang faktor daya. Faktor daya itu perbandingan antara daya aktif dengan daya semu. Fungsinya buat nunjukin seberapa efisien daya listrik dipakai di rangkaian bolak-balik. Rumusnya yaitu cos pi sama dengan P per S atau R per Z. Di sini, R itu adalah resistansi dan Z itu adalah impedansi atau total hambatan. Nilainya selalu di antara 0 sampai 1. Kalau nilainya 1, berarti rangkaian bersifat resistif murni, artinya efisien banget semua daya kepakai. Tapi kalau 0, berarti rangkaian induktif atau kapasitif murni, jadi nggak ada daya aktif yang benar-benar dipakai. Nah, ayo coba kita kerjain satu contoh soal, di mana sebuah rangkaian bolak-balik memiliki tegangan efektif V sama dengan 220 volt dan arus efektif yaitu I sama dengan 5 ampere. Faktor dayanya adalah cos pi sama dengan 0,8 lagging atau induktif. Hitunglah 1 daya aktif, 2 daya reaktif, dan 3 daya semu. Oke, diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 5 ampere, dan cos pi sama dengan 0,8. Kita hitung dulu daya aktifnya, di mana P sama dengan VRMS atau VEF kali IRMS atau IEF kali cos pi. Maka P sama dengan 220 kali 5 kali 0,8 sama dengan 880 watt. Selanjutnya kita cari daya semunya, yaitu di mana E sama dengan VRMS atau VEF kali IRMS atau IEF. Kita masukkan E sama dengan 220 kali 5 sama dengan 1100 volt ampere. Itu adalah daya semunya. Selanjutnya yaitu daya reaktif.
kita gunakan rumus Q sama dengan S kali sin Pi. Kita cari dulu sin Pi-nya berapa, yaitu dimana sin Pi sama dengan akar 1 kurang cos pangkat 2 Pi sama dengan akar 1 kurang 0,8 pangkat 2 sama dengan 0,6. Maka kita masukkan rumus ke rumusnya, yaitu Q sama dengan 1100 kali 0,6 sama dengan 660 volt ampere reaktif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.